Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Ya, hari ini Miss Rida akan memberikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu yang memang diciptakan untuk pengguna jalan agar bisa selamat di jalan raya. Oke, tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Amin. Oke, materinya ini tentang simbol dan rambu-rambu lalu lintas. Ini di kelas Fitri. Jadi ini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia karena di rambu-rambu lalu lintas itu ada kalimat larangan, ada kalimat petunjuk, ada kalimat perintah ya yang bisa kita pelajari dari simbol-simbol yang kita temukan di jalan raya. Oke, Miss Rida mau share screen tentang rambu lalu lintas bentar PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ini pasti akan sering kita temui di jalan raya. Biasanya ini ada di sisi kiri ya, sisi kiri, sisi kanan, kemudian juga ada di atas, dan biasanya ada beberapa yang di jalan atau di marka jalan, seperti cet-cetan seperti zebra cross, itu biasanya ada di marka jalan. Nah, apa sih tujuannya rambu lalu lintas itu diciptakan? Tujuannya agar bisa menjaga keselamatan para pengguna jalan. Siapa aja pengguna jalan? Kita semuanya. Roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8. Ya, roda 2 di sini maksudnya adalah sepeda motor ataupun sepeda, roda 3 itu biasanya bemo atau bajai, roda 4 itu pengguna mobil, kemudian roda 6 itu seperti bis, dan roda 8 itu seperti truk besar, ya, seperti itu. Sepeda juga termasuk kok, sepeda. Pejalan kaki juga termasuk pejalan kaki. Oke, ini rambu-rambu lalu lintas. Oke, apa sih pengertian dari rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nih, seperti ini contohnya. Ada warna-warni. Warna kuning, background warna kuning, background warna merah, background warna biru, dan background warna hijau. Nah, sini ada lagi khusus itu traffic light atau lampu lalu lintas. Biasanya kebanyakan orang menyebutnya lampu merah, tapi sebenarnya tidak hanya lampu merah saja. Karena sudah terbiasa menyebutkannya lampu merah, jadi lampu merah aja. Padahal ada 3 warna lampu. Kalau lampu merah artinya adalah kita berhenti, wajib untuk berhenti. Kuning berhati-hati artinya bersiap-siap untuk berjalan ataupun bersiap-siap untuk berhenti. Dan hijau biasanya maksudnya untuk berjalan. Nah, traffic light ini itu paling sering ada di jalan, tapi paling sering juga dilanggar ya. Ya, jadi traffic light ini salah satu rambu lalu lintas yang paling banyak di jalan raya, tapi paling banyak juga dilanggar ya. Sudah pernah kalau untuk di Jakarta, Bekasi dan Cirebon biasanya lampu kuning itu bukan untuk berjalan, tapi lampu kuning itu untuk kadang untuk berhenti, kadang untuk berjalan, ya. Dan biasanya lampu merah banyak yang dilanggar oleh para pengguna jalan. Untuk di Jakarta dan Bekasi dan Cirebon yang Miss sudah temui ya, karena Miss sudah pernah tinggal di situ di 3 kota itu, ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi traffic light ini sebenarnya paling sering kita temui di jalan raya, tapi paling sering juga dilanggar oleh pengguna jalan. Semoga kita tidak melanggar traffic light ini ya, traffic light ini, lampu lalu lintas. Banyak orang menyebutnya lampu merah. Kenapa nggak lampu kuning atau lampu hijau? Ya, seperti itu. Oke, Cerida. Nah, kalau untuk peringatan biasanya ditandai dengan lampu yang rambu lalu lintas yang background kuning. Larangan itu warna merah, perintah itu warna biru, dan petunjuk bagi pemakai jalan biasanya backgroundnya berwarna hijau seperti itu. Oke, kita masuk ke peringatan. Rambu lalu lintas peringatan. Apa sih fungsinya, Mister, buat rambu lalu lintas peringatan? Rambu lalu lintas yang berfungsi yang berisi peringatan itu memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati dengan kemungkinan bahaya yang akan terjadi, ya. Jadi itu peringatan hati-hati, peringatan agar pengguna jalan berhati-hati untuk potensi bahaya yang akan terjadi ke depannya di jalan raya khususnya ya, di jalan khususnya. Nah, biasanya rambu lalu lintas peringatan ini yang sudah tadi bilang itu memiliki background warna kuning. Ini contohnya di sini. Ada banyak background warna kuning dengan tanda ataupun gambar di dalamnya itu berwarna hitam. Biasanya bentuknya itu seperti belah ketupat atau persegi, persegi yang dimiringkan. Ya, seperti ini. Ada banyak rambu lalu lintas peringatan di jalan raya ini. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati. Ketika sedang cepat dengan kecepatan penuh, turunkan kecepatannya karena itu bisa berbahaya nanti. Contoh di sini adalah peringatan permukaan jalan licin. Ya, jika ada tanda seperti ini, ke depannya kita harus berhati-hati dalam membawa mobil ataupun membawa motor, ya, agar menurunkan kecepatan mobil kita atau motor kita karena jalanan ini licin. Biasanya ini terdapat di sekitar lembah-lembah atau tebing ya, karena berbahaya. Takut ketika licin dalam keadaan kecepatan penuh, mobil itu malah terjun bebas ke tebing tersebut dan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Yang kedua, peringatan ada hewan liar yang melintas. Di sini hewan liar ini diambil Indonesia ya khususnya dengan gambar rusa. Meskipun hewan liar yang melintas itu bukan berarti rusa aja, tapi lambangnya memang digunakan rusa. Kalau di Amerika itu ada gambar beruang, ada gambar serigala, ada gambar moose, ada gambar apalagi ya ular, ya ular derik biasanya seperti itu. Kalau di Indonesia itu digunakan gambar rusa. Ya, apakah di Indonesia punya rusa? Punya rusa. Rusa asli Indonesia itu ada 3. Rusa Sambar, rusa Jawa atau rusa Timur, dan rusa Bawean. Kalau rusa tutul yang ada di Bogor itu bukan rusa Indonesia, itu rusa dari India, ya, yang di Kebun Raya Bogor kalau kalian pernah ke sana. Nah, di sini maksudnya ada hewan liar yang melintas agar kita berhati-hati karena jalan raya yang kita gunakan itu digunakan oleh hewan juga untuk melintas dari satu hutan ke hutan lainnya. Jadi jalan itu membelah hutan seperti itu, ya. Dan ini harus berhati-hati karena banyak sekali hewan-hewan liar di Indonesia itu yang dilindungi, ya. Biasanya ini terdapat di sekitar taman-taman nasional yang ada di Alas Purwo, Meru Betiri yang ada di Jawa Timur, ataupun di daerah-daerah yang hutannya masih lebat seperti itu, ya. Tapi Mister, kalau misalkan di kota kita sering melihat tikus yang terlindas oleh mobil atau motor, itu termasuk pelanggaran tidak? Tidak. Hewan seperti tikus yang ada di jalan raya yang terlindas oleh kita, itu tidak disebut sebagai pelanggaran. Karena apa? Karena hewan tikus itu adalah hama. Meskipun dia liar, tapi dia hama. Apa itu hama? Hewan yang memiliki potensi untuk merusak, ya. Jadi itu merugikan manusia seperti itu, ya.
tidak apa-apa kalau nabrak tikus, cuman, ban kita aja yang jadi, kotor nanti karena darah tikus, ya, seperti itu. Kalau babi hutan juga sama, babi hutan itu masuk ke dalam kategori hama, ya. Babi hutan kalau dalam bahasa Indonesianya itu celeng. Itu masuk ke dalam, hama. Jadi, mungkin kalau misalkan kita menabrak babi hutan di jalan raya yang ada hutannya tersebut, itu mungkin akan merusak mobil kita atau motor kita, ya. Tidak apa-apa karena memang babi hutan itu lagi ada beberapa pemburu yang juga memburu babi hutan di hutan karena dianggap sebagai hama. Tapi kalau hewan-hewan lainnya itu hewan-hewan liar yang memang, jangan sampai kita menabrak, ya. Ketika ada rusa melintas atau ketika ada macan tutul melintas atau ketika ada biawak melintas, kita kurangi kecepatan kita, seperti itu. Kucing juga sama. Kucing bukan hewan hama. Oke, kemudian peringatan jalur penyeberang jalan kaki ini digambarnya adalah orang yang melintas atau melintas jalan raya dengan, menggunakan zebra cross. Apa itu zebra cross? Yaitu marka jalan seperti warna zebra hitam dan putih, ya. Nah, di sini nih, ya. Jadi kalau misalkan ada tanda peringatan seperti ini, kita kurangi kecepatan kita, ya. Kemudian ketika ada lampu merah, kita berhenti dan ada zebra cross-nya, kita wajib berhenti. Itu hak pengguna jalan untuk menyeberang. Wajib, ya, wajib untuk berhenti. Dan ini sangat berbahaya sekali. Biasanya ada di sekolah atau ada di jalan-jalan raya yang perkantoran itu biasanya ada seperti itu, ya. Kemudian peringatan jalan rawan runtuh, artinya ketika kita melewati tebing-tebing atau perbukitan di mana, jalanan itu membelah bukit, itu hati-hati karena bisa jadi, tebing tersebut rawan untuk, runtuh atau longsor, seperti itu. Hati-hati, ya. Oke, itu aja dari Miss Rida, selebihnya nanti kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.